Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 PLTG yang beranggotakan 3 orang dengan saya, ada Mas Angga dan Mas Rizaldo. Untuk di sini kita akan mempresentasikan mengenai permasalahan yang ada di lingkungan kota beserta cara mengatasinya. Yang pertama terdapat permasalahan banjir. Bencana banjir yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, atau keduanya yang mengakibatkan korban, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan masyarakat. Salah satunya yaitu terjadinya bencana banjir. Banjir merupakan keadaan di mana suatu daerah tergenang air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir dapat datang diakibatkan oleh ulah manusia, mulai dari kurangnya penghijauan pada lingkungan, penebangan hutan, penumpukan sampah pada sungai, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat dampak dari banjir. Yang pertama, masalah kesehatan. Di dalam masalah kesehatan, ketika air kotor dalam jumlah banyak yang menggenang, masalah kesehatan pun tidak dapat dihindari. Yaitu contoh salah satunya itu wabah gangguan kesehatan yang lebih mudah menyebar dan menyerang siapa aja, khususnya untuk kaum yang lanjut usia dan yang anak-anak, di mana daya tahan tubuhnya mungkin masih kurang tinggi. Kemudian yang nomor 2 terdapat kerugian ekonomi. Terjadinya kerusakan pada rumah dan barang-barang yang ada di dalamnya ternyata menimbulkan kerugian ekonomi, di mana beberapa daerah yang merupakan tempat strategis bahkan bisa memperlambat perputaran roda ekonomi. Selanjutnya terdapat sulitnya air bersih apabila banjir datang, di mana saat ketika banjir datang, maka jumlah air bersih pun otomatis akan berkurang dikarenakan volume air bersih tergantikan dengan air saat banjir yang sangat kotor. Padahal air bersih itu sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti ini atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, munculnya korban jiwa. Adapun dampak negatif banjir yang paling parah yaitu munculnya korban jiwa, di mana korban sebagai dampak banjir bandang sering kali dikarenakan terseret arus atau luapan air yang tidak terprediksi, di mana adanya korban jiwa ini bisa ditandai dengan saat rumah-rumah mereka tenggelam oleh banjir dan lain sebagainya. Untuk solusi dari permasalahan banjir tersebut, mungkin ini salah satu usaha dari sekian banyaknya, yaitu mengatasi terjadinya banjir yaitu dengan melakukan penanaman pohon di sekitar rumah agar saat terjadinya hujan yang cukup deras, airnya bisa diserap oleh akar pohon tersebut, dan memanfaatkan sebagian sampah untuk didaur ulang. Jadi tidak sampah dari limbah-limbah sampah tersebut tidak dibuang sembarangan. Jadi tidak akan menyebabkan penumpukan sampah yang akan mengakibatkan banjir. Kemudian di permasalahan kedua terdapat penumpukan limbah sisa sayuran dan buah. Nah, buah-buahan dan sayuran merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Setiap hari manusia tidak luput dari kebutuhan keduanya. Masyarakat umumnya memanfaatkan buah untuk berbagai variasi, seperti dimakan begitu saja, dengan bahan lainnya, di jus, ataupun begitupun dengan sayuran. Sayuran bisa diolah sebagai konsumsi, pendamping nasi, ataupun diolah sebagai lainnya. Dari pemanfaatan buah dan sayuran tersebut pasti menyisakan berupa buangan kulit buah maupun sayuran yang tidak digunakan, sehingga dari limbah atau sampah tersebut dibuang secara sembarangan atau ditumpuk tanpa adanya pengelolaan dengan baik, yang dimana nanti akan menimbulkan berbagai dampak atau dampak lainnya lah bagi kebersihan lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan. Untuk sisa buangan buah-buahan dan sayuran tersebut,
Jika dibiarkan begitu saja akan menyebabkan polusi atau polusi terhadap lingkungan, seperti untuk misal untuk kulit dari buah dan sayur yang sekiranya sudah membusuk akan mengotori lingkungan sekitar. Dampaknya, karena mudah busuk dan bisa menimbulkan bau yang tidak sedap dan mengakibatkan mencemari lingkungan sekitar. Ini dari yang dijelaskan dari di atas, mencemari lingkungan, maka dampaknya yaitu dari kulit sayur dan buahan yang sangat mudah sekali untuk membusuk, maka akibatnya nanti akan mencemari lingkungan di sekitarnya. Kemudian salah satu solusi untuk mengurangi dari limbah kulit sayuran dan buah-buahan yaitu dikelola dengan baik dengan cara membuat pupuk organik atau sisa buangan dari sayuran dan buah-buahan perlu dikelola dengan baik, karena pada dasarnya limbah tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Nah, apa potensi yang dikembangkan dari sisa limbah dan buah tersebut? Yaitu salah satu potensi yang bisa dilihat dari limbah buah-buahan dan sayuran yaitu membuat pupuk organik cair, karena limbah dari buah dan sayuran tersebut memiliki banyak kandungan seperti nitrogen, fosfor, kalium, vitamin, kalsium, zat besi, natrium, magnesium, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu permasalahan pencemaran air. Untuk pencemaran air sendiri merupakan masalah lingkungan serius yang terjadi ketika berbagai zat berbahaya yang sudah mencemari sumber air seperti danau, laut, dan sungai di sekitar rumah kita. Pencemaran air sendiri dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah industri, limbah domestik, pertanian, maupun erosi pada tanah. Kemudian ada pun dampak dari permasalahan yang ketiga ini, pencemaran air. Yang pertama, kesehatan pada manusia. Air yang tercemar dapat mengandung bahan kimia dan mikroba berbahaya yang dapat menyebabkan penyakit seperti menyebabkan penyakit keracunan dan juga masalah kesehatan pada manusia. Dan yang kedua, ekosistem. Pencemaran air dapat merusak ekosistem perairan, mengganggu keseimbangan biologis, dan juga menyebabkan kematian massal pada organisme di air. Kemudian yang ketiga, penggunaan sumber daya air. Pencemaran air yang mengurangi kualitas air yang dapat digunakan untuk dikonsumsi manusia, pertanian, maupun industri. Dan yang keempat, dampak lingkungan jangka panjang. Pencemaran air dapat menyebabkan perubahan ekologi jangka panjang, seperti penurunan populasi ikan dan juga kerusakan terumbu karang. Untuk solusinya dalam pencegahan masalah pencemaran airnya, yang pertama yaitu pengelolaan limbah. Untuk mengembangkan sistem pengelolaan limbah yang efektif dan juga modern untuk industri, rumah tangga, dan pertanian, termasuk pengolahan limbah air dan padat. Dan yang kedua, penerapan regulasi. Penerapan peraturan yang ketat terkait dengan pembuangan limbah, kualitas air, dan juga penggunaan bahan kimia berbahaya. Yang ketiga, pertanian berkelanjutan. Mendorong praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi aliran nutrien dan juga pestisida ke perairan. Dan yang keempat, pembersihan dan restorasi. Melakukan upaya membersihkan sungai dan danau yang tercemar serta restorasi ekosistem perairan yang rusak. Dan yang kelima, edukasi publik. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air, cara penggunaan air yang bijak, dan juga tindakan individu yang dapat mengurangi pencemaran
pada air. Dan yang keenam, penggunaan teknologi hijau. Mengadopsi teknologi hijau dan ramah lingkungan di industri dan sektor lain untuk mengurangi jejak pencemaran air. Untuk permasalahan yang keempat yaitu polusi udara. Polusi udara banyak penyebabnya. Yang terjadinya polusi udara tidak hanya dari asap kendaraan bermotor, asap pembakaran batu bara, hutan, sampah maupun bau yang berasal dari produksi pembersihan rumah berbahan kimia juga bisa menjadi sumber polusi udara. Untuk dampaknya sendiri, yang pertama yaitu gangguan pada mata. Efek polusi udara bagi kesehatan salah satunya mempengaruhi pada mata, dan yang kedua dapat memicu beberapa masalah kesehatan pada gangguan pernapasan, dan yang ketiga kanker paru-paru yang diakibatkan paparan debu dan partikel ozon yang terkandung dalam polusi udara secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian untuk solusi dalam mengatasi polusi udara, yang pertama yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Lebih dianjurkan menggunakan kendaraan atau transportasi umum. Dan yang ketiga, menanam pohon. Terakhir, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Terima kasih. Itu saja yang